Halo Mas, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi gini Mas, yang jadi kendala dari bisnis kami ini sebenarnya adalah kendala akan biaya dan juga keterbatasan informasi dan pasar. Cara kami menanggulangi kendala itu ya, kami mungkin mencari seorang investor yang memang tertarik dengan produk kami seperti produk briket ini. Juga untuk mencari sistem informasi sekarang kan sudah gampang, seperti cari media sosial, bagaimanapun sudah enak mencari informasi pasarnya itu loh. Sedangkan untuk kesulitannya mungkin bisa ditangani dengan secepat mungkin lah. Seperti apa ya? Seperti ketertarikannya orang-orang akan briket ini loh. Kan di video TikTok, di media sosial TikTok itu kan ada yang misalnya kayak meat guy, kan tau lah, yang biasa masak-masak steak itu. Itu kan orangnya ada yang sering masak pakai tungku apinya itu loh. Dan itu bisa menarik perhatiannya, informasinya itu loh. Dan juga enaknya briket ini kan tahan lama. Nah, tahan lamanya itu loh yang diincar orang tuh, karena biasanya di video meat guy itu bisa memasak dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Paham gak? Kalau memang masih kurang mungkin bisa tanya di komentar sih. Itu aja dari pesan saya. Halo Mas, terima kasih atas pertanyaannya ya. Gini Mas, untuk jadi persaingan kami itu dengan riset pasar kami menggunakan metode pengumpulan dan menganalisa informasi gitu loh. Kami menganalisa informasinya tuh melalui media sosial, juga melalui ke pabriknya langsung gitu. Cuman untuk yang ke pabriknya kami cuma bisa sampai ke pengrajin mebel untuk mencari bahan-bahan kayu itu loh, serbuknya. Untuk ke orang yang penjual arang juga kami tanya, cuman sayangnya itu bukan arang briket, arang biasa. Jadi kami mengumpulkan informasi lanjutan di media sosial serta TikTok lah, kalau misalnya kalian lihat tuh. Contohnya seperti meat guy kan ada di metode pembakaran dan pemasakan kulinernya itu loh Mas. Juga metode pembakaran dalam dunia kuliner kan sudah tidak asing untuk dibuat, seperti sate. Intinya penjual gitu loh Mas, untuk jadi tarikan kami itu. Kalau memang bisa dunia kuliner sebagai tumpuan pembuatan arang briket ini, kenapa tidak gitu loh. Itu saja yang ada isi kepala saya sih untuk menjawab pertanyaannya. Kalau memang ada pertanyaan lagi, silakan bertanya di komentar ya Mas. Halo, terima kasih udah bertanya Mas Seh. Yang jadi pembeda arang kami ini adalah ketahanannya akan digunakan kembali saat basah. Strategi kami akan memfokuskan ke konsumen utama kami yang berbidang di dunia kuliner untuk pastinya. Kalau ada kurang lebihnya atas jawaban, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Rehan Agustio dengan NIM akhir 291. Saya mewakili kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan kami memilih beberapa varian arang briket, yang pertama karena disesuaikan dengan kondisi pasar. Misalnya arang briket yang kecil itu dipasarkan atau diperjualbelikan ke restoran yang bergaya Timur Tengah, karena biasanya restoran yang bergaya Timur Tengah itu memperjualbelikan sisa. Nah, bahan baku atau bahan dasar dari pembakaran sisa itu menggunakan arang briket yang berukuran kecil. Dan selanjutnya untuk arang briket yang besar kami jual kepada restoran yang menjual barbeque ataupun pedagang jagung bakar ataupun pedagang sate, dan bisa juga kepada restoran-restoran yang cara pembakarannya atau cara pemasakannya menggunakan arang.
begitu jawaban dari saya, semoga menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk strategi pemasaran yang akan kita gunakan, kita mengincarnya itu ke daerah-daerah atau negara yang masih melestarikan budaya tradisionalnya. Contoh di Korea ada rumah ondel yang masih melestarikan budaya tradisionalnya. Selain itu, kita juga harus paham pasar kita. Apabila di negara tersebut sedang musim dingin, maka kita gencar memproduksinya. Selain itu, kita harus banyak kerjasama dengan orang-orang atau pelaku usaha yang mengedepankan budaya dan melestarikan budaya, dan kita melakukan kerjasama supaya produk kita laku. Terus kalau menggunakan teknologi yang sudah maju-maju itu banyak memakan biaya juga, sehingga akan lebih efisien kalau menggunakan arang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Zain dari kelompok 4. Ingin menjawab pertanyaan dari Ja'far Sodik NEM 452 perwakilan dari kelompok 6. Dari produk Anda briket dicampur kayu jati atau kayu jeruk, apakah pembakarannya maksimal? Ya, hasilnya akan maksimal karena adanya komposisi kayu yang sudah terkenal dengan adanya pembakarannya maksimal, apalagi kayu yang tersebut diolah menjadi arang yang membuat ketahanan dan daya pembakarannya maksimal. Nah, jadi kalau dari bahan kayu jati atau kayu jeruk itu hasil pembakarannya maksimal sih kalau menurut saya, soalnya semua arang itu dari kayu juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.